Iya, puji Tuhan, kita senang berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Dan saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Kita berdoa biar setiap kita malam ini mengalami kemuliaan Tuhan. Kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Tidak ada yang lain yang kami rindukan malam ini selain kami boleh mengalami hadirat Tuhan. Karena kami percaya hadirat-Mu itu yang sanggup mengubahkan hidup kami. Hadirat Tuhan yang sanggup membawa pemulihan, kesembuhan. Bahkan segala sesuatu yang mustahil bagi kami. Tidak ada yang mustahil dalam hadirat-Mu ya Bapa. Jamah setiap kami, jamah hati kami. Layakkan setiap kami Tuhan. Ampuni segala dosa dalam pikiran, perkataan, hati, perbuatan kami. Sucikan dan kuduskan. Kami mau menghormati hadirat-Mu. Kami menghormati kekudusan Tuhan. Karena barang siapa yang menghormati aku, kata Tuhan, maka dia akan kuhormati. Tetapi siapa yang tidak menghormati aku, maka kebinasaan yang akan kami alami. Ajar kami Tuhan untuk terus menghormati Tuhan. Kekudusan-Mu turun di tengah kami malam ini Tuhan. Biar Engkau hadir di tengah kami. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan Bapa. Kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Lawat setiap kami. Hadirat-Mu turun memenuhi hidup kami. Yang sakit akan disembuhkan. Yang beban berat Engkau beri kelegaan Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Di dalam hadirat Tuhan. Bawa hatimu untuk menyembah Tuhan. Bawa hidupmu datang pada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu. Kau Tuhan yang layak, haleluya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Engkau kudus, Engkau kudus Bapa. Haleluya. Mari bawa hatimu pada Tuhan malam hari ini. Terus sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Biar malam hari ini kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Biar kuasa dan hadirat-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Ajar hati kami senantiasa berseru hanya kepada Tuhan. Dan biar malam hari ini kami datang dengan segenap hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Terima kasih Bapa. Silakan duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Malam ini kita mau sama-sama menikmati kasih. Kita mau menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku
Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Amin. Engkau setia. Engkau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Ya Tuhan, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Kau Allah kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Yesus, sungguh Engkau Bapa yang setia Tuhan. Tak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Kami rasakan Tuhan, Kau memegang tangan setiap kami Tuhan. Engkau memeluk setiap kami. Biar hadirat-Mu mengalir ya Tuhan malam ini. Kami rindukan Engkau ya Tuhan malam ini. Melawat setiap kami tanpa terkecuali Tuhan. Kami inginkan Engkau ya Tuhan lebih lagi. Holy Spirit, Jesus, yes, Jesus. Mari nikmati Tuhan malam ini. Rasakan kasih-Nya mengalir, kasih-Nya mengalir. Yes, Jesus, oh Jesus, praise the Lord, Jesus, mari hampiri Dia. Mari masing-masing pribadi engkau berkomunikasi dengan Tuhan malam ini. Dia hadir di tengah-tengah kita, saudara. Jangan sia-siakan waktu yang indah ini. Sebab aku percaya saat hadirat Tuhan turun, mujizat terjadi. Saat hadirat Tuhan turun, kesembuhan terjadi. Saat hadirat Tuhan turun, pemulihan terjadi. Yes, kami percaya Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus.
Amin. Selamanya ku sanjung namamu. Mari sama-sama dengan bangkit berdiri, kita agungkan Dia, kita tinggikan Dia, kita sembah Raja di atas segala raja. Yes, senangkan Engkau, oh Jesus, Engkau selamanya. Engkaulah segalanya. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Kami sembah Engkau ya Tuhan, kami sanjung namamu Yesus. Selamanya tekadku, kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Amin. Engkau selamanya, Engkaulah segalanya. Selamanya ku puji, kami sembah Engkau Tuhan. Yesus selamanya, sanjung, ku sanjung namamu Yesus, Yesus. Selamanya tekadku, sedangkan Engkau selamanya, Engkaulah segalanya. Mari jemaat Tuhan, biar ini menjadi deklarasi iman kami Tuhan. Yes, kami mau memuji, menyembah Yesus selamanya. Kami mau sanjung namamu Tuhan. Hanya Engkau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Yesus. Selamanya tekadku, senangkan Engkau, Engkau selamanya, Engkaulah segalanya.
just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Every soul shine through the shadow. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus
kuasa dalam hidup kami Tuhan. Nama-Mu sungguh dahsyat dalam hidup kami. Bahkan anugerah-Mu sungguh besar dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Your love is powerful, needs Shabbat. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace Above enough, you're more more than than enough enough. for me. Kasih-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. Jesus, you're able To break every chain, our life in your hands. you're in control. Overflow in us, more than enough for me. Katakan your love, your love, Your love is is Please Shabbat. this love. Semua lutut bertelur, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan dalam hidup kami. Jesus, hidup kami di tangan-Mu Tuhan. More than enough for me. Your love is powerful. Please katakan Jesus, haleluya. Jesus, you're able to bring every chain. Your income is overflow in us, more than enough for me. Let's overflow now. Let's overflow in us, more than enough for me. Oh, Jesus, let's overflow in us, more than enough for Mari kami datang menyembah Engkau yang kudus, Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. kami balas kebaikan-Mu Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai nyatakan diri-Mu. Yahweh, Yahweh
Tuhan, saat Engkau menyatakan diri, Tuhan yang besar, Allah pencipta langit dan bumi. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Tidak ada satu pun yang tidak sanggup Engkau lakukan, Tuhan. Ajar kami menghormati Engkau, Tuhan yang besar, pemilik hidup kami. Kami datang di kaki-Mu, Tuhan. Nyatakan diri-Mu di tengah kami, Bapa. Tuhan yang kudus, kudus, kudus. Engkau sedang berbicara secara pribadi, lepas pribadi di hati kami. Engkaulah firman itu, Tuhan. Berfirman di hati kami malam ini. Kami buka hati kami seluas-luasnya bagi Tuhan berbicara. Tegur kami, Bapa. Tegur, nasihati, kuatkan setiap kami. Sembah Tuhan, saudara. Kami sembah Kau, Tuhan. Kami sembah Kau. Hanya Kau yang kami ingini, Tuhan. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, Bapa. Katakan, sebab aku ini milik-Mu, Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku, Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, Tuhan. Ini milik. Tak kami pertahankan hidup. Pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu saja yang terjadi dalam kami, Tuhan. Kerjakanlah dalamku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Kami ini milik-Mu, Tuhan. Engkau
kami pertahankan dari hidup kami Bapa. Biar hanya kehendak-Mu yang jadi di dalam kami. Buka hati-Mu, buka hidup-Mu bagi Tuhan malam ini. Karena kan Tuhan ambil alih seluruh hidup kami. Ambil alih seluruh hidup kami Bapa. Karena kami ini milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu. Tak kami pertahankan ego kami, kesombongan kami tanggalkan. Nyatakan kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Buka hatimu seluas-luasnya bagi Tuhan. Tanya Tuhan, apa kehendak-Mu dalam hidup kami? Sudah terlalu lama kami hidup. Seringkali kami lupa bertanya, apa kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan? Apa kehendak-Mu? Sebab kami tidak hidup bagi diri kami sendiri. Tapi kami hidup untuk menggenapi rencana-Mu. Apa rencana-Mu di hidup kami Tuhan? Apa rencana-Mu? Beritahukan pribadi lepas pribadi malam ini. Sebab ketika kami menghadap Tuhan, Engkau tidak tanya berapa banyak harta yang kami punya. Tapi Engkau akan tanya, apakah Engkau melakukan kehendak-Ku selama Engkau hidup di dunia. Beritahu kehendak-Mu bagi kami pribadi-pribadi Tuhan. Kalau malam ini Tuhan suruh Engkau mengampuni, maka Engkau harus lepaskan pengampunan supaya Dia bisa bekerja dalam hidupmu. Saudara yang masih ada mengganjal kekecewaan di hatimu, lepaskan malam ini. Apapun yang Tuhan mau dari hidupmu malam ini, bilang Tuhan, tidak kami pertahankan apapun supaya kehendak-Mu jadi dalam hidup kami. Biar kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam. Katakan pujian ini dari hati yang paling dalam. Kasih setia. Katakan Tuhan, hanya kasih setia-Mu yang menghidupkan kami. Lebih lagi, bilang sama Tuhan, kami milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu. Tidak ada yang kami pertahankan Tuhan. Yes. Biar kehendak-Mu terjagalah. Biar saudara saja sendiri sambil angkat tangan katakan, aku ini milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik. Serahkan hidupmu pada Tuhan malam ini. Bilang, Kau ada di hati Tuhan malam ini. Hanya karena kasih setia Tuhan. Kita ada sampai hari ini, yes Lord. Sebab aku ini milik-Mu Tuhan.
Allah yang mahal. Yes, amin. Biar kehendak kerjakanlah dalamku. Kedewasaan rohani seseorang ketika ia datang di hadapan Tuhan dan berkata, bukan kehendakku tapi kehendak-Mu Tuhan yang jadi atas hidup kami. Bukan kehendakku tapi kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Apapun keadaan kami hari ini, sesulit apapun itu, kami percaya ketika kami berjalan dalam kehendak Tuhan, itu yang terbaik bagi kami. Tidak sedikit pun kami meragukan rencana-Mu yang dahsyat atas hidup kami, Tuhan. Kami percaya akan rencana Tuhan yang besar atas hidup kami. Kerjakanlah itu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau yang memuaskan hasrat kami. Tidak ada satu pun yang dapat memuaskan kami Bapa selain daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah kami. Itulah yang membawa kelegaan bagi kami. Terima kasih Tuhan, itu yang kami rindukan. Engkau terus hadir dimanapun kami berada. Jangan jauh dari kami Tuhan, jangan jauh dari kami. Sebab semua yang kami buat tanpa hadir-Mu itu akan menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berbicara bagi setiap kami malam ini. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Rapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya. Saya percaya tidak ada kebahagiaan lain selain kita berjumpa dengan Tuhan. Setiap ibadah dimanapun, sebesar apapun tempatnya, kalau tanpa kehadiran Tuhan, itu hanya akan menjadi sebuah pertemuan biasa. Saya percaya Tuhan yang dahsyat ada di tengah kita malam ini, dan seperti tuntunan Tuhan tadi bahwa hari-hari ini mari kita menyerah ke dalam tangan Tuhan dan berkata, Bapa, apa yang Kau kehendaki di hidup kami? Apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan di hari-hari ini? Sebab kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, kita gak lagi hidup bagi rencana-rencana kita. Tapi hari-hari ini kita mau hidup bagi rencana Tuhan dalam hidup kita. Iya, saya bersyukur tadi ada beberapa jemaat Mesbah Doa yang sempat bersaksi kepada saya. Saya mau undang pertama Ibu Ineke, sini Bu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Mungkin bersama suami, kalau suaminya mau boleh. Oh, istrinya aja. Haleluya, luar biasa, ini jemaat Mesbah Doa. Ya, bahkan dari sebelum ada Mesbah Doa, dia sudah mengikuti khotbah-khotbah saya. Iya, Ibu, ya luar biasa, sini, puji Tuhan. Sudah berapa tahun menikah? 17 tahun. Berapa tahun? 17. Ini agak dideketin. 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun tuh kalau punya anak udah 17 tahun ya. Iya. Tapi nggak punya anak ya. Iya, belum. Belum, tapi sekarang dia sedang hamil 2 bulan. 17 tahun. Cerita sama seluruh jemaat bagaimana Tuhan tuh dahsyat dan luar biasa. Iya. Dulu waktu saya muda itu, saya boleh dikatakan anak yang pemberontak dari orang tua. Terus
Saya mengenal satu hamba Tuhan. Saya cuma di SMS diundang lewat SMS waktu itu. Dia bilang ada ibadah tanggal segini hari ini pendeta ini gitu. Saya cuma lewat SMS doang itu, saya merasakan kok hati saya pengen tergerak ke situ. Sedangkan saya dulu sama suami gereja itu jalan-jalan, dicobain ke sana, ke sini. Jadi belum menetapkan hati ke satu gereja gitu. Tapi pada saat itu saya disuruh Tuhan, kamu harus di sini gitu. Terus akhirnya saya melayani dari Asyur, dari multimedia, dari macam-macam gitu. Terus setelah saya melayani, saya diubahkan Tuhan. Tapi saya sudah telat. Telatnya dalam arti kata orang tua saya sudah meninggal, yang mama gitu. Ya, pada saat muda itu seharusnya digunakan baik-baik untuk melayani Tuhan, bukan untuk kayak nakal gitu ya. Saya pulang malam, walaupun saya perginya itu pergi kadang komsel sampai malam gitu. Tapi saya menyesal. Menyesalnya kenapa? Saya tidak mempergunakan waktu muda saya itu untuk mencari Tuhan itu sungguh-sungguh. Pada saat ketika saya benar-benar ditangkap Tuhan, saya benar-benar sungguh-sungguh saya melayani Tuhan. Saya cuman ingin mendapatkan mujizat Tuhan, yaitu cuma satu, anak. Kenapa saya selama 17 tahun, kalau orang yang tidak menyadari bahwa itu menabur menuai, itu mungkin sakit hati kali ya Bu ya. 17 tahun maksudnya sudah melayani, tapi kok masih belum dikasih anak. Biasa paling banter nunggu itu 10 tahun. Ya. Kalau udah sih sudahlah. Ya. Udah pasrah aja. Udah. Betul. Satu hamba Tuhan pernah bilang sama saya, ketika masa belum menikah, itu masa-masa kalian menabur. Tetapi ketika sudah menikah, itu menuai apa yang dari masa lalu yang dilakukan yang buruk. Begitu juga dengan saya sudah melakukan masa lalu saya, dan saya menebus selama 17 tahun ini untuk mempunyai anak. Tapi dengan catatan harus sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Amin. Saya mengenal Bu Debi bahkan sebelum ada COVID, belum ada Mesbah Doa waktu itu. Tapi saya mengikuti Mesbah Doa Ibu Dewi dari awal COVID sampai sekarang, sampai detik ini. Amin. Saya di Jemaat Setia, apa yang didapat Bu dari Mesbah Doa, firman-firman yang tadinya kita tidak mengenal firman sungguh-sungguh, tidak mengerti ini apa maksudnya. Ya mungkin kita baca Alkitab asal baca aja. Tetapi di dalam Mesbah Doa kan dijelaskan sama Bu Debi, bahkan ada kesaksian-kesaksian dari Bu Debi gitu. Itu yang memperkuat iman kita. Ketika setiap Mesbah Doa Bu Debi terakhir bilang, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah orang yang ingin menjual rumah, ingin menjual apa, diberkatilah semuanya gitu. Saya mengatakan, Tuhan, saya imani apa yang dikatakan Bu Debi. Bahkan setiap malam saya berdoa, saya mengelus perut Tuhan, aku percaya Tuhan, suatu saat nanti saya akan beriman loh Bapak Ibu 17 saya akan tahun. menyaksikan di Mesbah Doa. Dan hari ini terima kasih Bu Debi buat kesempatannya. Luar biasa, dahsyat, tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih. Bahkan tadi juga sempat bersaksi, rumah apa tanahnya Papa nggak laku-laku ya. Tapi setiap di Mesbah Doa kita berdoa ya supaya mau menjual aset, Tuhan buka jalan, dia amini, gitu. Dia percaya. Dan sekarang udah terjual ya? Udah terjual. Haleluya, jangan minta perpuluhan. Tuhan memberkati, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus, dahsyat, ajaib, luar biasa. Wow, 17 tahun loh. 17 tahun itu bukan penantian yang mudah ya. Tapi yang luar biasa, dia tetap tumpang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus aku percaya. Jadi ibu-ibu jangan tumpang tangan, tiap malam saya berdoa ya. Khusus yang membutuhkan aja, karena memang belum punya anak. 17 tahun. Bahkan saya juga kalau bertemu sudah tidak mendoakan perutnya lagi. Dulu-dulu saya mendoakan. Tapi sekarang imannya sendiri yang mencari Tuhan.
Ya, dan ketika kita sendiri yang datang kepada Tuhan, makanya saya selalu bilang jangan cari pendeta, tapi cari Tuhan. Waktu kita beriman, kita percaya, tetap dia tumpang tangan setiap kali saya berdoa, Tuhan buat yang pengen punya anak, bukakan kandungan yang tertutup. Dia imani dalam nama Yesus. Ya, dan benar hari ini saya mendengar, wow dahsyat dan luar biasa Tuhan, ajaib. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Saya mengundang satu orang bapak dan ibu, Pak Raymond ya, yang ada di belakang sana. Ada banyak tapi saya tunda untuk bulan depan yang lain. Karena ini luar biasa Tuhan bekerja ya. Waktu kita menyadari bahwa kita ini milik Tuhan. Dan kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Iya, Bapak Raymond dan Ibu, ya ini juga luar biasa. Tadinya istrinya yang dengar mesbah doa, suaminya enggak mau. Dan sesuatu terjadi dan Tuhan dahsyat Bapak Ibu, selalu ada cara Tuhan untuk mengubahkan. Ya, selalu ada cara Tuhan untuk membawa orang datang kepada Tuhan secara pribadi. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Iya, Pak Raymond ini baru operasi otak saudara. Iya, pelan-pelan Pak. Iya, haleluya. Dahsyat Tuhan. Iya, Ibu dulu. Ibu siapa Ibu? Ibu Eli. Sini maju. Ibu. Iya. Ibu Eli. Ini mati ya? Iya, sudah. Iya, Ibu Eli. Ya, terus Ibu mau bersaksi gimana? Ya, jadi pada tahun 2021 bulan Maret kami berdua kena COVID. Ya. Ya, sempat juga ngeluh sama Tuhan. Aduh Tuhan, saya udah jaga prokes, udah semprot sana semprot sini, kok bisa kena juga gitu. Tapi dibalik itu ternyata Tuhan punya maksud yang lain. Amen. Jadi 3 bulan sesudah kami kena COVID, suami saya Awalnya Ibu dapat mesbah doa dulu bagaimana? Iya. Terus ngajak suami. Iya. Sini Pak, dulu Bapak ini perokok ya. Haleluya ya. Ini biar yang merokok-merokok di rumah tuh yang nonton tuh gak mau bertobat tuh biar bertobat ya. Gimana Bu? Iya, jadi saya itu kenal Bu Debbie dari waktu saya ikut di PD Filipi di Oh iya, Moi. Kelapa Gading. Iya. Iya. Terus pas waktu COVID kan banyak berita-berita takut gitu Iya. ya. Terus pas Bu Debbie pertama kali bikin mesbah doa. Saya ikut. Saya dengarnya di kamar atas, suami dibawa nonton TV gitu. 1 kali, 2 kali dia lihat, kamu dengar apa sih? Ini dengar Bu Debbie gitu. Akhirnya puji Tuhan dia mau ikut gitu. Tapi setiap kali Bu Debbie bilang, yang suka merokok itu dia pura-pura nggak dengar Bu, dia pura-pura melengos gitu. Terus saya bilang, awas, ini Tuhan udah kasih ini, jangan sampai Tuhan sentil gara-gara merokok. Akhirnya waktu 3 bulan sesudah saya kena COVID, dia kena stroke. Jadi malam itu jam 2 pagi dia cuma bilang, dia bangunin saya, kok saya muter ya kepalanya gitu. Saya pikir vertigo gitu. Ternyata habis itu dia muntah terus sampai jam 7 pagi. Saya pikir, saya tanya karena ipar saya juga vertigo, dia bilang begitu emang kalau capek habis vertigo begitu. Jadi saya belum mau bawa ke dokter juga karena waktu itu COVID Delta itu lagi tinggi-tingginya, iya. Terus ditunggu jam 12 nggak sadar, udah nggak sadar tuh Bu. Akhirnya kami bawa ke rumah sakit. Itu juga Ditolak. cari ambulan itu susah banget. Akhirnya kita pakai yang 118 datang gitu. Ya puji Tuhan, saya bawa ke rumah sakit. Karena itu bukan ambulan rumah sakit, pasien udah diturunkan, mana dia beratnya waktu itu 126. Jadi yang bawa dia turun aja setengah mati. Terus dia taruh di depan UGD. Saya daftar dong. Suster bilang, "Ibu penuh. Ini lihat yang nunggu segini banyaknya. Nggak bisa Bu, ini nggak bisa masuk." Saya bingung, aduh Tuhan gimana ya. Terus ada yang bilang, masuk aja cari dokter spesialis supaya jadi ditarik dari ternyata karena COVID tinggi, semua disaringnya di UGD gitu. Saya dari tempat
dokter praktek itu jalan ke depan IGD, saya lihat suami saya sudah didorong masuk ke dalam IGD. Saya bilang, aduh kalau bukan Tuhan itu nggak mungkin. Secara manusia itu begitu banyak orang, Antrian, kok ya? bisa? Suami saya didorong ke dalam. Akhirnya suami saya dirawat, dicek memang ternyata ada pendarahan, jadi harus dioperasi. Akhirnya malam itu dioperasi, padahal kalau mau dipikir itu sudah lewat dari golden time-nya, karena udah lewat, karena udah 24 jam. Operasi sampai jam 12 malam. Besok paginya sore itu dia cabut selangnya itu dicabut. Jadi akhirnya dokter bilang ini harus dioperasi lagi. Pendarahan. Langsung keluar darah, langsung dimasukkan ke perut gitu. Jadi selangnya ini sampai sekarang masih ada, jadi dimasukkan ke dalam perut. Ya puji Tuhan semuanya itu saya bisa lalui ya, walaupun waktu itu aduh benar-benar cuma saya sama Tuhan, di rumah sakit nggak ada yang berani besuk. Iya. Semua takut. Tapi Ibu terus dikuatkan ya lewat firman Tuhan. Dan untung ada mesbah doa, jadi setiap malam itu saya selalu dengar. Iya. Walaupun dia nggak sadar. Bapak sekarang ngomong Pak ya. Jadi masih merokok sekarang? Enggak. Puji Tuhan. Tepuk Saya tangan dong. tadinya 3 bungkus satu hari. Satu hari 3 bungkus? Iya. Saya perokok berat, saya minum kopi juga berat. Jadi satu hari itu 4 gelas. Wih, rokok 3 bungkus ini benar-benar pria punya selera. Tapi membawa maut ya. Bapak itu dapat nyawa cadangan loh dari Tuhan Pak. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan loh. Jadi sekarang hidupnya harus benar-benar sungguh-sungguh diserahkan untuk Tuhan. Ya, benar. Ini yang dicerita cuma rokok dan kopi, yang lain tidak ya Pak ya? Yang lain itu Pengakuan dosa enggak? enggak. Jadi apa yang Bapak dapat setelah Bapak itu mengalami semua itu, hikmahnya buat Bapak itu apa? Kalau dipikir waktu saya kena stroke, itu saya nggak ada harapan. Iya. Karena saya kena kaki kanan. Saya mestinya meninggal. Kalau lihat anak saya juga sudah jadi. Jadi anak apa saya Pak? Jadi pilot Oh, anaknya pilot ya, puji Tuhan. di Garuda. Iya. Sudah nggak ada tanggungan. Sudah nggak ada tanggungan. Cuman kita berdua Iya. aja. Terus? Cuman yang bikin saya semangat ya cucu saya. Oh, cucu Ya, itu yang membuat saya semangat. Akhirnya saya kembali lagi untuk hidup lagi. untuk motivasi untuk hidup. Ya sekarang belum 100%. Kalau 100% itu orang lari. Kalau sekarang masih 70, jalan 80. Tidak apa-apa, Tuhan kasih 70-80 asal bertobat. Daripada dikasih 100 dia lari lagi. Ya kadang-kadang Tuhan tuh baik Pak ya. Dikasih 70. Apa yang Bapak, maksudnya selama dengerin khotbah-khotbah itu apa? Ada yang berubah nggak di hidup Bapak? Banyak. Banyak ya. Terutama rokok. Dulu perokok berat. Iya sekarang enggak. Baru tahu ya Pak. Kenapa dulu di khotbahnya Enggak, gitu. saya dulu nggak suka dengan Ibu Dewi karena bilangnya kalau orang merokok itu nggak boleh. Bait sucinya Ya, dihancurkan. Saya bilang wah itu sesat. Sekarang setuju? sekarang setuju. Nah, tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak-bapak yang di rumah yang masih merokok jangan tunggu seperti ini dulu ya. Ya, Dikasih kesempatan itu cuma 70% sekarang. Ya. Bertobat sebelum sesuatu terjadi. Benar nggak Pak? Betul. Bapak tolong kasih pesan-pesan nih. Kalau pesan saya sih, Yang di rumah yang masih merokok bilang, hei bapak-bapak yang merokok gitu. kalau pesan saya jangan kayak saya. Iya betul. Memang sakit, kita mulai dari awal Dari itu awal. sakit. Sakit. Saya sudah 57 tahun umurnya. Untuk kembali ngangkat seperti ini aja tangannya itu kayaknya Anugerah ya mau itu ya? darahnya mau muncrat dari kepala. Jadi nggak bisa angkat tangan. Tadinya ya. Saya tadinya hanya di kursi roda. Yang bikin saya bisa seperti semangat itu sebenarnya mama saya.
Jadi mama saya setiap pagi dimarahin. Istrinya juga dong bikin Istri semangat. juga. Nah, dari tadi kok cucu mama, istri kagak loh. Yang rawat bapak itu istri. Mama saya. Oh mama juga. Oh iya sama istri ya. Jadi berdua lah. Berdua lah ya. Ada suster tua, suster Oh iya, ada suster tua, suster muda juga. Jadi Bapak sekarang mengalami perubahan hidup, Ya, ya, harus. emosi terkontrol semuanya. Kalau Ibu ada nggak berubahnya? Dengar mesbah doa, mesbah syukur, hidupnya berubah nggak? Iyalah, jadi sabar. Jadi sabar. Nah, dulu, aduh nggak sabaran deh. Ya, Apalagi harus merawat suami yang iya. sakit ya. Bener-bener. Itu anugerah ya Bu. Betul. Iya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu. Ya, mungkin ada satu cowok bisa bantu Bapak turun, bisa pelan-pelan aja ya Ibu. Pelan-pelan aja Pak. Iya, pelan-pelan Bapak, pelan-pelan. Iya, terima kasih. Iya Bapak Ibu, luar biasa apa yang Tuhan buat di dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan itu hanya mau kita menemukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Tidak ada yang lain. Ketika kita hidup hanya melakukan kehendak manusia atau kehendak kita, maka ya kita tidak menemukan apa yang Tuhan mau. Ya, saya pengen menayangkan sesuatu dulu ya. Kemarin saya baru pulang dari Semarang lihat sekolah misi. Dulu kita ingat yang kita tayangkan masih gambar. Iman itu mewujudkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya, dulu saya berpikir Tuhan, kenapa Tuhan kasih saya visi, ya apa satu kerinduan untuk bangun sekolah misi. Saya ini nggak punya uang, saya nggak punya apa-apa. Ini nanti ruang untuk belajar, ini tukang. Ya ini asrama-asrama nggak apa-apa tayangkan aja. Di atas tanah 4.500 meter di Bandungan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada lagi mungkin yang bisa ditayangkan. Ini masih lahan kita yang buat nanam nanti. Para anak-anak sekolah Alkitab bisa belajar bertanam di sini. Puji Tuhan, kemarin saya ada jemaat mesbah doa. Dia yang biasanya bikin taman. Dia bikin tamannya pejabat-pejabat. Kalau bayar dia saya nggak mampu karena miliaran. Dia datang dengan suaminya melihat, ibu saya mau melayani, saya akan bikin tamannya, semua taman itu nanti apotik hidup bisa dimakan oleh seluruh anak-anak sekolah Alkitab. Ada lagi yang lain, Bri? Cuman ini? Ya, jadi ini sebenarnya masih ada ke sana. Ini ruang kelas, di sebelah asrama putra, asrama putri, di sebelah ruang makan, lalu sebelah sana lagi itu tempat nginap saya kalau saya datang. Bapak Ibu ya, mari hari-hari ini kita sibuk untuk mewujudkan rencana Tuhan di hidup kita. Jangan sibuk bergosip. Bilang amin. Jangan sibuk kepoin hidup orang. Mari kita sibuk memikirkan rencana Tuhan atas hidup kita. Ya, supaya kita berlari bersama dengan Tuhan. Kita kejar apa yang menjadi visi Tuhan di hidup kita. Enggak usah peduli sama mulut orang mau ngomong A, B, C, D, E. Yang penting kita peduli sama apa kata Tuhan. Ya, kita bilang Tuhan aku ini milikmu. Aku berserah kepadamu. Biar kerjakanlah kehendakmu dalam hidup kami. Saya cuma bisa meneteskan air mata kemarin melihat ya bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan mencukupi semuanya. Tuhan kirim orang-orang yang gak pernah saya bayangkan, yang tidak saya kenal. Semuanya datang berkata, Bu kami mau melayani Tuhan. Ya saya mau memberi ini dan itu. Saya juga gak pernah minta proposal. Saya gak pernah buka nomor rekening untuk sumbangan sekolah misi. No. Tapi Tuhan yang kita sembah. Kalau Dia yang bekerja tidak perlu direkayasa. Tuhan itu ya dan amin. Bapak Ibu saya pengen kita sama-sama melihat. Buka 1 Samuel pasal yang ke-5. Hari-hari ini kita sedang membahas tentang bagaimana Samuel dipakai Tuhan di mesbah doa. Beberapa waktu yang lalu kita sudah baca tentang tabut Tuhan. Tabut Allah itu bicara tentang kemuliaan Allah. Bangsa Israel berpikir waktu itu kalau ada tabut perjanjian maka mereka pasti akan menang dalam segala pertempuran. Tetapi ternyata mereka salah karena mereka berpikir tabut itu hanya sebagai sebuah simbol. Ya, kehadiran Tuhan.
Mereka berpikir dengan mereka membawa tabut itu, maka mereka akan menang di pertempuran. Kita sudah membahas beberapa waktu yang lalu, akhirnya orang Israel terpukul kalah oleh orang Filistin. Dan mereka berkata, kenapa kita kalah? 4.000 orang mati pada pertempuran yang pertama. Lalu mereka berkata begini, kita harus pergi mengambil tabut Allah itu di Silo, supaya Allah hadir bersama kita dalam peperangan. Ketika mereka pergi ambil tabut itu dan mereka bawa dalam pertempuran, apa yang terjadi? Kekalahan semakin besar, 30.000 orang dibantai dari orang Israel. Lalu para tua-tuanya berkata, tabut itu ada bersama-sama dengan kita. Tapi kenapa kekalahan yang besar semakin kita alami dalam pertempuran ini? Mereka lupa bahwa kemuliaan Tuhan sudah hilang dari mereka. Kenapa? Karena ada kenajisan yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Mereka meniduri perempuan-perempuan yang melayani di altar. Mereka mengambil persembahan yang menjadi milik Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ingat semua berkat yang ada di hidup kita itu bukan milik kita semua. Di dalamnya ada bagian Tuhan yang harus engkau persembahkan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, entah dimanapun engkau digerakkan Tuhan. Jangan engkau makan sendiri setiap kekayaan yang Tuhan titipkan. Akhirnya ikabot terjadi, kemuliaan Tuhan hilang. Ketika mereka terpukul kalah oleh orang Filistin di peperangan yang kedua, 30.000 orang dibantai oleh orang Filistin, orang Israel kalah. Lalu orang Filistin mengambil tabut itu karena mereka berkata tabut itu adalah kemuliaannya orang Israel. Kita bawa tabut itu ke negeri kita supaya negeri kita diberkati. Apa yang terjadi? Kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-5. Ketika tabut itu dibawa ke daerah orang Filistin, 1 Samuel pasal yang ke-5, judul perikopnya tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Mereka beranggapan bahwa tabut itu akan membawa kemakmuran buat mereka. Kita baca ayat yang pertama, 1, 2, 3. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Ayat yang kedua, orang Filistin mengambil tabut itu dan dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Dagon itu adalah dewa sesembahan orang Filistin yang dianggap sebagai dewa kesuburan. Mereka sembah, mereka letakkan tabut Allah itu di sisi Dagon. Ayat 3, ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Hari yang pertama dewa mereka jatuh tertelungkup dengan muka ke tanah ya di depan dewa Dagon. Di depan tabut Allah itu. Ayat yang keempat, mereka sudah letakkan ke tempatnya kan. Ayat yang keempat berkata, ya thank you. Tetapi iya pokoknya bacanya ya. Baca Alkitab tuh perhatikan tanda baca. Besokannya setelah mereka mengembalikan Dagon ditaruh di tempatnya dekat tabut Allah itu, apa yang terjadi? Tetap jatuh, malah semakin parah, dikatakan kepalanya terpenggal. Saya ingat dulu ada seorang ibu konseling sama saya, Bu, mertua saya itu belum percaya Tuhan dan dia menyembah patung. Ya, di kamar itu di bagian depan itu ada dewa sesembahan mertua saya. Saya nggak sejahtera, Bu, setiap lewat di situ, aduh saya merinding ya. Itu gimana ya, Bu, caranya? Apa saya buang? Saya bilang jangan dibuang, nanti kamu berantem sama mertuamu. Kamu tetap percaya bahwa roh Allah yang di dalam kamu tuh lebih besar. Orang Kristen tuh harus punya hikmat. Kalau kamu tinggal bersama mertua, ya apalagi itu rumah mertua. Ya jangan kamu cari gara-gara. Tetapi sekarang ibu tingkatkan doamu, amin.
Jangan main buang. Apanya mertua dibuang. Mertuanya bilang enak aja lu udah numpang di sini, lu buang-buang lagi barang saya. Nggak boleh. Ya, berdoa minta hikmat. Ibu berarti begini, sekarang ibu doanya harus 2 kali lipat. Kalau perlu ibu tambah dengan puasa. Ibu kalau lewat di situ ibu tengking itu. Tapi jangan ada mertua. Ibu tengking dalam nama Yesus segala setan-setan roh-roh jahat. Lah mertuamu nanti marah, mertua bilang kau yang setan. Kadang-kadang orang Kristen tuh enggak berhikmat. Kita enggak perlu menunjuk-nunjukkan iman kita di depan orang. Kita mau kelihatan rohani enggak usah. Sebab Tuhan melihat hatimu. Lalu dia bilang, oh begitu ya Bu. Iya, dan ibu justru semakin baik sama mertuamu. Amin. Mau menunjukkan kasih dan kebenaran, enggak usah dilawan. Ibu baik kepada mertuamu, mertuamu akan lihat. Ya, walaupun ibu nggak usah hancurin patungnya, kalau ibu berbuat baik, semakin baik sama mertuamu, dia akan bilang, ih mertuaku ini ya, dia ikut Yesus tapi luar biasa, sekarang semakin baik. Bilang amin. Jangan ada mertua yang bilang, itu Bu, menantu saya rajin ke gereja sih, tapi mulutnya, ya itu Bu menantu saya, ya itu tiap hari kerjaannya itu keluyuran, pulang kalau sudah malam. Lalu saya bilang, ibu doa puasa, ibu semakin baik. Ya kalau dulu ibu kasih mertua 500.000, sekarang kasih 1 juta. Ih para mertua tepuk tangan semua. Senang nih mertua-mertuanya. Enggak apa-apa, kita berbuat baik. Akhirnya dia lakukan, dia berbuat baik sama mertua, dia tengking, dia doa puasa. Setiap kali dia lewat di ruangan itu dia tengking dalam nama Yesus. Segala roh-roh jahat. Apa yang terjadi besok paginya itu patung jatuh dan hancur. Jatuh sendiri, bukan dia yang jatuhkan. Akhirnya mertuanya buang dan udah gak beli patung lagi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Ketika tabut Allah itu dibawa ke orang Filistin, mereka berpikir maka tabut itu akan menjadi dewa kedua yang akan melindungi mereka. Sebaliknya tabut itu menghancurkan dewa kepercayaan mereka. Dan akhirnya ya Dagon itu terpelanting, kepalanya terpenggal, terbelah 2 tangannya. Akhirnya mereka kaget ya. Ayat yang kelima berkata di sana apa? Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Ayat 6. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dan dengan berat dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok baik Asdod maupun daerahnya. Ketika tabut itu dibawa ke daerah orang Filistin di Asdod, apa yang terjadi? Penduduknya kena borok. Semuanya, sekeliling Filistin. Mereka berpikir di Israel tabut tidak membela mereka ketika menang, ketika kalah. Orang Israel nggak dibela sama tabut itu. Ketika dibawa ke Filistin juga terjadi malah kutuk. Seringkali kita ini menjadi Kristen hanya berpikir tentang simbol. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tuh gak bisa ditipu. Walaupun engkau pakai kalung salib gede, walaupun di rumahmu ada salib gede, ada gambar Tuhan Yesusnya, kalau hidupmu sendiri tidak bertobat, maka percuma. Setan tuh tahu kok. Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Jadi kalau engkau difitnah, engkau digosipin, gak usah bingung. Pertahankan engkau hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Allah itu Allah yang melihat hati dan hidup. Ya sekarang banyak pendeta bikin doa pemulihan keuangan. Lalu jemaat yang datang didoakan semua keuangannya dalam nama Yesus. Suruh dulu dia bertobat. Itu yang benar. Jangan datang langsung didoakan, punya utang berapa? 300 juta. Aku berdoa supaya utangmu lunas. Biar ditumpang kaki juga sama pendeta itu. Nggak bakalan. Engkau tidak bisa merekayasa Tuhan. Makanya jemaat jadilah jemaat yang benar. Yang mengerti isi hati Tuhan. Supaya jangan ada pendeta doa pemulihan keuangan. Semua datang. Emangnya Tuhan bisa digituin? Kita harus bertobat. Tabut itu dibawa. Ketika bangsa Israel berperang, mereka berpikir Tuhan akan bela mereka ketika ada tabut. Ternyata kekalahan yang terjadi, 3.000 dari pasukan Israel dibantai mati. Ternyata tabut gak membela.
Karena mereka hanya berpikir sebuah simbol. Mereka hidup bejat, mereka melakukan kenajisan, mereka tidak menghormati Tuhan. Dan Tuhan tuh gak bisa ditipu dan tidak bisa direkayasa. Kita mau undang pendeta hebat sekalipun, kalau hatimu gak bertobat tidak ada gunanya. Amin. Jangan kau suruh pendeta hebat tumpang tangan atas anakmu. Kau dulu bertobat, doakan anak-anakmu. Bukan soal pendetanya siapa, tapi orang inilah yang harus bertobat. Bukan masalah tabut itu dibawa di mana, bahkan bisa berubah menjadi kutuk. Lalu orang-orang di Filistin terkena borok-borok. Dikatakan ayat 7 berkata di sana, ayat yang ke-7 baca bersama. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana, tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Perhatikan, dipindahkan di Gad. Lalu di Gad juga terjadi kegemparan yang besar. Dikatakan ia menghajar orang-orang kota itu, siapa? Anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke mana? Ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah semua orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu ayat 11, mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Padahal tabut itu berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Tapi kalau dia salah tempat, maka kutuk yang akan datang. Apa artinya Bapak Ibu? Mari hari-hari ini kita menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bukan hanya secara simbol saja. Tapi kita tahu bagaimana menghormati Tuhan dalam hidup ini. Ketika kita menghormati Tuhan, menghormati kekudusannya, maka Tuhan itu tidak perlu kita atur, gak usah kita rekayasa. Asal kita bertobat, tinggalkan semua yang jahat. Hormati Tuhan dan kekudusannya dalam hidup ini. Kalau kita suka bersinah, melakukan percabulan, buang semua itu, tinggalkan percabulan, kenajisan. Kalau kita tuh suka menjelekkan orang, buang itu dari mulut kita. Jaga hati kita. Ya kalau kita suka sakit hati, kepahitan sama orang, kecewa, buang itu dari hidup kita. Mari malam ini kita mau berkata, Tuhan ajar kami melakukan apa yang Tuhan mau di hidup ini. Bapak Ibu, kita sedang ada di waktu-waktu yang singkat. Saya percaya tidak banyak waktu lagi bagi kita. Hari-hari ini lihatlah ke depan. Ya, kita mau berjuang, kita mau berlari untuk mencapai apa yang Tuhan mau di dalam hidup ini. Hari ini kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya bahwa setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita mengingat akan kematian Kristus. Kematian kasih karunia yang besar, darah yang mahal, yang dicurahkan bagi setiap kita. Dan kita wajib menghormati pengorbanan Kristus dalam hidup ini. Supaya kita boleh melihat pemeliharaan. Kita boleh melihat perkenanan Tuhan. Alkitab berkata perjamuan kudus itu adalah satu sakramen. Artinya sakramen apa? Sesuatu yang sakral.
Kalau engkau melakukannya dengan benar, dengan sikap hati yang benar, engkau akan menerima berkat. Tapi kalau engkau melakukannya dengan yang niat hati dan sikap yang tidak benar, maka kutuk yang akan terjadi di hidup kita. Dan Alkitab berkata bahkan tidak sedikit yang mati karena mereka salah menghormati Tuhan. Kita akan sama-sama bangkit berdiri bersama. Bawa hati dan hidupmu di hadapan Tuhan. Katakan, sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Yang belum dapat perjamuan ada, boleh angkat tangan. Sebab aku ini milik-Mu. Amin Tuhan, kami adalah milik-Mu. Aku di dalam Sehingga Engkau tebus kami dengan darah-Mu yang mahal Tuhan. kasih setia Kasih setia-Mu dalam hidup kami. yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik. Tak ku pertahankan hidup. Tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu kerjakan dalam kami. Kerjakanlah dalam Sekali lagi sambil persiapkan hatimu, katakan kami milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang menghidupkan kami. Darah yang mahal yang Kau curahkan bagi kami. Itu yang membawa kehidupan di dalam hidup kami. Sebab aku ini milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari angkat tinggi roti di tangan kita, saudara. Tubuh Kristus dipecah, tercabik karena dosa dan pelanggaran kita. Yesus berkata, Bapa, biar bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Kalau bisa, lalukan cawan ini daripadaku. Dia tahu dagingnya akan tercabik karena pelanggaran kita. Kami bersyukur Tuhan buat tubuh yang diserahkan bagi kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang mulia. Karena tubuh yang diserahkan bagi kami. Sehingga kami dilayakkan hidup kami menyatu dengan hidup Kristus. Bapak Ibu, bukankah roti yang ada di tangan kanan ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat tubuh-Mu. Angkat tinggi cawan di tangan kanan-Mu. Darah yang tercurah, yang memberi kehidupan bagi kami. Karena itu hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang ada di dalam kami. Ajar kami sungguh-sungguh hidup bagi kehendak-Mu Bapa. Karena sesungguhnya darah inilah yang memberi kehidupan yang baru. Darah ini yang menebus kami. Darah ini yang mematahkan setiap kutuk dosa dan maut atas hidup kami. Bahkan darah ini yang menyembuhkan kami dari sakit penyakit. Darah ini yang membebaskan kami dari segala hutang-hutang dosa. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Darah yang berkuasa menyembuhkan segala penyakit kami. Kami percaya dan imani malam ini kami disembuhkan Tuhan.
Saudara, bukan kacauan yang ada di tanganmu adalah darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat tubuh-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami menang, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup Tuhan, sanggup untuk melakukan mujizat salib-Mu Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Dia menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan penuh kemuliaan. Bagi bangsa dan negara kami Indonesia, tahun depan kami akan mengalami pemilihan umum presiden. Juga beberapa waktu ke depan akan ada pemilihan untuk legislatif. Kami berdoa, biarlah ada orang-orang benar yang Tuhan pilih untuk duduk di kursi-kursi pemerintahan. Orang-orang yang punya hati yang takut akan Tuhan. Biar anak-anak Tuhan ikut terlibat di dalam pemerintahan di atas bangsa ini. Kami mendukung setiap orang-orang yang memang Tuhan pilih. Taruh roh takut akan Tuhan dalam hati mereka. Tidak hanya memikirkan kepentingan diri, tetapi sungguh-sungguh memikirkan bangsa ini ya Bapak. Kami berdoa Tuhan sudah menetapkan seorang pemimpin, presiden yang terbaik bagi bangsa kami. Tuhan yang memilihnya.
Kami percaya ketika ada orang benar berdoa bagi bangsa ini, Engkau memperhitungkan setiap kami yang berdoa terus meminta kepada Tuhan. Ampuni bangsa ini Bapa, kasihi bangsa kami. Ampuni segala dosa-dosa di atas bangsa ini. Biar belas kasihan-Mu Engkau curahkan bagi bangsa kami. Biar hujan pertobatan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Lawat Tuhan, sehingga orang-orang berbalik dari dosa kepada hidup yang benar di jalan Tuhan. Roh takut akan Tuhan tercurah atas bangsa kami, pemerintahan kami. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Biarlah kebenaran meninggikan derajat bangsa Indonesia. Biarlah Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan memberkati. Kami berdoa secara khusus bagi kota Jakarta. Kami lepaskan berkat, kami ucapkan shalom bagi Jakarta dan sekitarnya. Engkau memberkati Jakarta, Tangerang, Banten, Depok, Bekasi. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Semua yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya. Tuhan, biar anugerah-Mu, keselamatan-Mu tercurah. Biar pengampunan-Mu juga tercurah bagi kota ini. Selamatkan orang-orang yang terhilang. Biar orang bertobat, berbalik, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Roh takut akan Tuhan, roh pertobatan tercurah di jalan-jalan, di nightclub. Biar Roh Kudus-Mu bekerja, menarik semua orang datang kepada-Mu Tuhan. Kami memberkati pemerintahan di atas bangsa ini, di atas kota Jakarta ini khususnya. Berkati Tuhan. Bahkan setiap kami malam ini yang hadir, kami berdoa Tuhan buat keluarga besar kami yang belum diselamatkan. Tarik mereka kepada kasih karunia-Mu. Pakai hidup kami boleh menjadi berkat, alat penuaian di hari-hari yang terakhir ini. Jagai mulut kami, jagai hati kami, jagai hidup kami dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Lakukan kehendak-Mu atas hidup kami. Pakai kami untuk melakukan hanya kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa, setiap umat-Mu yang datang dengan persoalan yang berat. Ketika mereka datang mencari Tuhan secara pribadi, Engkau berbicara, Engkau melepaskan, Engkau menyembuhkan, bahkan Engkau memulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, mari angkat tangan dan hatimu di hadapan Tuhan. Karena itu turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan bersama amin, amin, amin. Oh